Ini detik-detik ada aksi yang naik. Tegang, diduga mobil UAS dinaiki pendemo non-muslim. Mobil Ustadz Abdul Somad ya. Silakan mau kabur. Kasih kesempatan, Pak. Tidak ditahan, Pak. Kasih kesempatan. Ini sempat memanas. Ini katanya kasih kesempatan kata pendemonya tuh. Wah, parah juga ini. Karena apa? Karena ada banyak orang yang menghadang dari kedatangan rombongan Ustadz Abdul Somad, dan diduga yang ada di dalam mobil ini adalah milik Ustadz Abdul Somad karena di depannya itu ada polisi gitu ya. Jadi ini sedang ramai dan panas di media sosial. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Panas lagi nih Bang Tasik Haji. Tapi ini lebih memuncak gitu. Wah, parah kali lah. Bagaimana isi dari videonya dan detik-detik ketika ada salah seorang aksi yang naik ke mobil yang diduga mobil Ustadz Abdul Somad, kemudian itu menginjak daripada tempat atau di atas mobil Ustadz Abdul Somad, diduga seperti itu. Baik, kita putar terlebih dahulu. Buka kaca. Ini Buka kaca katanya. Wah, parah nih. untuk apa ya buka kaca ya? Iya, transportif ya. Ini ditahan ya. Nah, jadi setelah mendarat di bandara ya kira-kira pukul 9. Nah, ada yang ke atas ya, Wah. Nah, jadi Ustadz Abdul Somad dilarang untuk menyampaikan tausiah atau ceramahnya itu di Kutai Barat. Bahkan di sana terlihat banyak orang yang datang berbondong-bondong ke sana. Salah satunya untuk menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Dan ini Mah bukan berbondong-bondong lagi, ini udah beribu. ada di depan ya, dan pas di atas, jadi di depan pun juga ada yang menghalangi, dan di Guys, dinaikin mobil UAS itu mah parah. atas pun ada orang yang sempat naik ya, Wah. Jadi sangat luar biasa gitu aksinya ya, dimana di dalamnya ini diduga ada Ustadz Abdul Somad. Ada Ustadz Abdul Somad Jadi rombongan Ustadz Abdul Somad ini kena tahan gitu ya, dan kena hadang. Dan ada spanduk juga penolakan ya. Nah, untungnya di sana ada pihak kepolisian ya, kemudian ada TNI yang mengamankan aksi yang ingin mencoba untuk Ustadz Abdul Somad tidak mendatangi Kutai Barat. Baik, ini memang sangat panas. Nah, kita akan lihat bagaimana aksi, dan salah satu seorang aksi yang menyampaikan kepada publik terkait penolakan Ustadz Abdul Somad. Dan kita akan lihat bagaimana pernyataannya. Silakan. Ini negara Pancasila. Oke. Kita tidak aksi menolak UAS. Mak, ngerinya. agama Muslim di Kutai Barat. Semua kita saudara. Buktikan bahkan saya dan kawan-kawan menunjukkan radikalisme agama dan suku. Tidak ada. Selama ini Kutai Barat terbuka untuk seluruh warga. Tapi tadi disayangkan ya, ini naik ke mobil gitu ya. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena memang ini sangat membahayakan juga. Membahayakan siapa yang ada di bawah gitu ya. Kemudian membahayakan siapa yang ada di atas itu sendiri gitu. Jadi Ustadz Abdul Somad ya punya satu nyawa.
apakah harus dibuat menghadapi satu orang. Jadi Ustadz Abdul Somad itu punya satu nyawa, sedangkan orang-orang yang di sana itu banyak nyawa gitu. Jelas lah, Ustadz Abdul Somad lawan kalian beribu orang, ya mati lah Ustadz Abdul Somad. Saya kurang menangkap apa maksudnya. Apakah untuk, ya kita hanya menduga gitu ya, dan sahabat Asik Ngaji bisa menyimpulkan dan menilai tentunya. Karena kalau misalkan kita melihat dari bahasanya ini semacam apa gitu ya, kurang elok juga begitu kira-kira. Kita telah menyaksikan ya guys ya, bahwasanya Ustadz Abdul Somad ditolak mentah-mentah, sampai-sampai tadi kita menyaksikan di awal bahwasanya itu Ustadz Abdul Somad itu dia naik mobil dan ternyata dia ditolak sampai dinaikin mobil. Wah, keren ya, parah. Nah, kira-kira gimana kronologinya gitu, dan apakah betul di dalam mobil itu ada Ustadz Abdul Somad? Nah, coba kita dengarkan pendapat daripada konten kreator ini, karena dia yang membongkarnya guys ya. Oke, lihat. Assalamualaikum. Kuasa Allah begitu sangat nyata. Kalau saja bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Allah begitu nyata Ta'ala, maka mustahil Ustadz Abdul Somad bisa menyampaikan tausiah atau ceramahnya di Kutai Barat. Apabila kita akan saksikan bagaimana kesaksian Ustadz sambungan ya. Somad yang sebelumnya mendapatkan penolakan yang begitu sangat luar biasa, dan terbukti adalah di mana teman dari Ustadz Abdul Somad yang ingin menjemput Ustadz Abdul Somad dari bandara itu mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa. Di tengah perjalanan beliau dihadang oleh sekelompok massa yang menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Bahkan apa yang terjadi, mobilnya dirusak, kaca spionnya itu rusak, bahkan diludahi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa ya kesaksian yang disampaikan oleh teman dari Ustadz Abdul Somad ini yang ingin menjemput Ustadz Abdul Somad. Dan perlu diingat, beliau ini adalah seorang non-muslim, namun tentunya beliau menjunjung tinggi toleransi umat beragama. Tetapi sayang Teman Ustadz Abdul Somad itu non-muslim ya. Justru mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan ketika di tengah perjalanan. Kita akan baca terlebih dahulu. Di sini ada pesan atau postingan yang ditampilkan oleh beliau ya. Saat saya ikut jemput Ustadz Abdul Somad di Bandara Malalan, mobil saya dirusak masa pendemo dengan cara mematahkan kaca spion mobil. Oh, jadi yang kita lihat itu adalah mobil Alsius. Berarti di dalamnya tuh kita lihat lagi ya. Saya dan kami juga diludahi, dibentak, dihadang, mau dipukul. Saya sempat melaporkan ke Polres Kutai Barat, tapi atas dasar bla 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 dan lain sebagainya bisa dilihat di postingan beliau ya, namanya Alsius. Oke, kita akan tampilkan terlebih dahulu detik-detik penolakan terhadap Alsius ya. Kemudian ini viral di media sosial. Silakan ya, kawan. Jadi penolakan itu bukan kepada Ustadz Abdul Somad, diduga itu tuh Ustadz Abdul Somad, tapi bukan, itu Alsius tadi kan. Nah ini ya. Terdengar ada suara pengkhianat. Oke. Nampaknya pihak kepolisian itu sibuk ya untuk mengamankan pendemo yang ada di sekitar mobil itu, karena memang ini diduga untuk menghalang-halangi. Oke. Kasih kesempatan. Taruna Geraha Mandiri TGM. Ini prosesi penjemputan Ustadz Abdul Somad ke bandara ya. Ini prosesi penjemputan Ustadz Abdul Somad ke bandara, penjemputan. Nah ini nih. Oke. Klakson sangat luar biasa kencang. Dan harapan bisa terurai Dalam ke klaksonnya tuh. gitu ya masa di sana.
kalau misalkan kita melihat dari mobil-mobilnya yang dirusak, nah seperti ini ya. Jadi beliau ini tadinya niat untuk melaporkan pendemo yang merusak mobil tersebut, namun beliau mengurungkan niatnya ya, dan beliau ketemu bersama Ustadz Abdul Somad. Bayangkan ya ikhwah, kalau misalkan ini Alsius ini non muslim. Ibarat kata dia tuh mau niat untuk jemput Ustadz Abdul Somad, tapi rupanya tuh udah dihalangi oleh pendemo tadi. Nah, tapi di dalam mobil itu belum ada Ustadz Abdul Somad. Coba ya. Ustadz Abdul Somad itu sudah ada di sana. Kalau misalkan Ustadz Abdul Somad sudah ada di mobil itu, mungkin kemarahannya akan sangat memuncak. Kalau misalkan sudah ada. Kalau tadi aja itu dalam mobil itu teman Ustadz Abdul Somad, yaitu Alsius, yaitu non muslim lagi, kayak apa gitu ya. Apalagi kalau di dalamnya itu ada Ustadz Abdul Somad, wah lebih parah lagi tuh. Ada Ustadz Abdul Somad di sana. Tetapi ini baru terjadi ketika penjemputan. Bayangkan sekali lagi, kalau misalkan Ustadz Abdul Somad ada di sana, mungkin subhanallah ya, kita juga tidak mengharapkan itu semua. Namun alhamdulillah, qadarullah, kita menyaksikan tidak ada yang korban gitu ya di sana. Namun penolakan yang begitu sangat hebat yang dialami oleh pihak atau tim penjemput Ustadz Abdul Somad. Nah, ikhwabillah, kita akan lihat bagaimana kesaksian dari Ustadz Abdul Somad yang sebelumnya ditolak dengan begitu sangat luar biasa. Kita lihat ya kesaksiannya ya guys ya, kesaksian Ustadz Abdul Somad. Namun sesuatu yang sangat indah terjadi manakala beliau menyampaikan tausiahnya. Justru ini yang datang bukan hanya ratusan, tapi ribuan. Bahkan dari pihak Ada yang menolak, ada juga yang menerima. Nah, lanjut. panitia itu membuat nasi kotak gitu ya, ada beberapa ribu, itu juga tidak cukup. Saking banyaknya orang Nasi kotak pun beribu-ribu, itu pun gak cukup. Wah, keren. yang datang ke tempat kajiannya Ustadz Abdul Somad. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana kesaksian beliau yang sebelumnya sekali lagi ada penolakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk menyampaikan tausiahnya, dan yang hadir begitu sangat luar biasa. Silakan ya, Pak. Kabupaten Kutai Barat. Tadi malam alhamdulillah tablik akbar di Islamic Center. Yang ngomong ini Ustadz Abdul Somad sendiri ya, bukan chat-chatan lagi. Kalau yang kemarin kan Ustadz Solmed kan itu chatan. Kalau ini Ustadz Abdul Somad sendiri yang mengaku gitu. Nasi kotak 3.500 masih kurang, artinya jamaahnya melimpah ruah. 3.500 masih kurang. Wah, keren. Dalam keadaan aman, damai, tentram. Dan pagi ini ulang tahun Pondok Pesantren As-Salam yang ke-34 dihadiri oleh Menteri Agama, Bapak Gubernur. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak Dandim, Allah, luar biasa. serta seluruh aparat, tentu saja kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Mudah-mudahan Allah menjaga Kutai Barat, Baldatun Thayyibatun Rabbun Ghafur, tetap jaga persatuan dan Amin ya rabbal alamin. selalu dalam kedamaian, dijaga Allah dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkah selalu, sukses selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini sangat jelas ya, beliau sampaikan sendiri bahwa acara dalam pengajian itu aman, damai, sejahtera. Tidak ada kemudian keributan yang sebelumnya dituduhkan bahwa Ustadz Abdul Somad dan sebagainya. Ini luar biasa berarti. Ada penolakan dan ada juga yang menerima. Ada yang nolak, ada juga yang menerima. Tapi ini semua adalah kuasa Allah lah. Memang lah, kayak gitulah namanya dakwah kan. Dakwah itu ada yang nolak, ada juga yang menerima. Maka dari itu mental kita harus kuat. Mungkin sekian daripada Bang Hafiz Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.